Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dari Prodi Teknik Elektro semester 5, Sekolah Tinggi Teknologi Texmako Subang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Monitoring Kapasitas Baterai pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya Portable berbasis Internet of Things. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Eko Kurniawan, ST-MSc. Untuk kedepannya, ada 3 sesi yang akan saya bahas, yakni yang pertama bagian pendahuluan, yaitu pemilihan tema yang diangkat. Yang kedua, tinjauan pustaka, membahas kajian teori terhadap topik penelitian. Yang ketiga, metode penelitian, menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ada latar belakang, di mana di sini yang akan saya bahas mengenai isu global. Saat ini kita akan mengurangi ketergantungan dari bahan bakar fosil yang semakin menipis dan mengurangi karbon dioksida di atmosfer yang kini mencapai 387 ppm. Hal ini dapat memiliki dampak kenaikan suhu yang menyebabkan berbagai bencana alam. Selanjutnya, adapun solusi yang dapat ditawarkan, yakni menciptakan berbagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Saya berkonsentrasi pada energi yang dapat diperbarui yang tidak menimbulkan polusi. Saya melihat bahwa potensi di Indonesia memiliki cadangan energi yang sangat melimpah dan juga sumber daya di Indonesia yang dapat kita lihat dari letak geografisnya. Indonesia berada di garis khatulistiwa, pemanfaatannya bisa kita gunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya, serta Indonesia juga memiliki garis pantai yang luas. Kita dapat memanfaatkannya menjadi pembangkit listrik tenaga bayu, serta Indonesia merupakan wilayah perairan, memiliki banyak bendungan dan juga perairan, berbagai sungai juga. Kita bisa manfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air, dan juga Indonesia merupakan sebuah daerah yang berada dalam kerangka tektonik dunia. Kita dapat manfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Namun kali ini saya akan fokus pada pembangkit listrik tenaga surya. Adapun manfaat dari alat yang saya buat ada 2, yakni yang pertama adalah manfaat secara langsung dan yang kedua adalah manfaat secara tidak langsung. Yang pertama, manfaat secara langsung itu dapat dirasakan langsung oleh konsumen, baik itu konsumen rumahan maupun instansi pendidikan, dan juga kalau misalnya di berbagai area umum dapat dimanfaatkan sebagai solar charging station. Untuk yang kedua, yaitu pemanfaatan secara tidak langsung. Di sini alat ini guna mendukung program pemerintah yang akan mencapai zero emission pada tahun 2050. Adapun permasalahan yang dari penelitian yang saya lakukan, yang pertama adalah bagaimana pemanfaatan sumber energi panel surya secara umum. Yang kedua, bagaimana membuat panel surya yang mudah digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, bagaimana ketahanan dari panel surya portable terhadap berbagai kondisi lingkungan. Serta yang keempat, bagaimana mengetahui ketersediaan energi yang tersimpan pada pembangkit listrik tenaga surya portable berbasis Internet of Things. Adapun tujuan yang saya capai, yakni mengetahui pemanfaatan sumber energi pada panel surya secara umum. Yang kedua, membuat panel surya yang mudah digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Serta yang ketiga, menganalisis ketahanan dari panel surya portable terhadap berbagai kondisi lingkungan. Serta yang keempat, mengetahui ketersediaan energi pada pembangkit listrik panel surya portable berbasis Internet of Things. Dari alat yang akan saya buat, saya menghimpun berbagai
sumber, yakni diantaranya adalah berbagai jurnal nasional maupun internasional. Di sini fokus saya terhadap 2 jurnal berikut adalah menurut Gunawan Luki Adi, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, dalam jurnalnya yang berjudul Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya Portable. Pada jurnal tersebut membahas tentang desain dari alat pembangkit listrik tenaga surya portable. Serta yang kedua, menurut Haris Abdul dan Edwin Hendrian 2019, dalam jurnal Sistem Monitoring dan Klaster Ketersediaan Energi menggunakan metode K-means pada pembangkit listrik tenaga surya. Pada jurnalnya membahas mengenai sistem monitoring dan klasterisasi secara real time dan otomatis yang dapat memantau kinerja panel surya, baterai, dan pemakaian listrik dan oleh pemakai menggunakan Arduino melalui modul Wi-Fi ESP8266 menggunakan algoritma K-means. Untuk selanjutnya adalah bagian metode penelitian. Nah, metode penelitian ini sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam proposal penelitian. Metode penelitian adalah serangkaian jalan untuk memecahkan masalah. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini, saya menggunakan metode kuantitatif, yakni hasil yang ditunjukkan berupa nilai angka dan hasilnya berupa data statistik. Kemudian digunakan studi literatur untuk menghimpun berbagai penelitian baik primer maupun sekunder. Selanjutnya metode eksperimen dan perancangan alat, pembangkit panel surya portable, lalu hasil yang ditunjukkan oleh panel surya dianalisis dan dibuat sistem monitoringnya, yaitu untuk memantau ketersediaan energi secara real time berbasis Internet of Things. Selanjutnya di sini metode yang saya akan paparkan yaitu adalah studi literatur. Saya menghimpun berbagai literatur baik jurnal yang dapat menunjang keberhasilan dalam penelitian kali ini. Terus juga saya akan mengumpulkan alat dan bahan. Yang pertama saya akan menyusun datanya, data alat dan bahan, kemudian saya akan mencari estimasi harga dan pencarian di berbagai marketplace. Selanjutnya kita masuk pada pembuatan alat. Di sini meliputi pembuatan secara hardware dan secara software. Di mana kalau misalnya secara hardware, saya akan merancang panel surya portable beserta instalasinya. Setelah itu, untuk perancangan softwarenya yaitu pembuatan sistem monitoring kapasitas baterai menggunakan Arduino Uno dan modul Wi-Fi ESP8266. Setelah alatnya berhasil dibuat, maka dilakukan analisis hasil. Di sini diperoleh hasil baik yang ditampilkan pada controller, pada panel surya maupun pada smartphone menggunakan internet. Data yang didapat berupa penggunaan arus, tegangan, intensitas cahaya, dan daya listrik. Nah, berikut ini dapat dilihat alur penelitiannya, alur metodenya. Untuk selanjutnya, apabila penelitian atau proposal penelitian saya disetujui, maka saya telah membuat Gantt chart penelitiannya. Dapat dilihat periode dalam berbagai tahapan penelitian saya. Selain sumber yang saya dapat dari jurnal, saya juga pernah mengikuti proyek, di mana proyek ini berkaitan dengan penelitian ini, yaitu pembuatan solar charging station panel surya portable yang dilakukan di SMK Negeri 1 Rengas Dengklok, yang telah mengikuti Expo Jabar Juara yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 17 Desember 2022. Oke. Terima kasih atas perhatiannya pada rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.